saya Fauji Bone dan kali ini saya mendapatkan tugas dari Pak Dian Adi Pradana. Saya dan teman saya yakni Usman Mobone, Wawan, dan juga Dias itu mendapatkan tugas membuat film pendek yang temanya itu bertajuk tentang politik santun. Nah, di film pendek kali ini itu ceritanya diawali dengan seorang mahasiswa yang diberi tugas oleh dosennya untuk menelusuri kira-kira apa itu politik santun. Nah, si mahasiswa ini si Fauji lah. Si Fauji ini dia mewawancarai teman-temannya bagaimana pendapat mereka tentang politik santun itu sendiri. Begitu juga tentang pendapat para mahasiswa yang ada di kampus IAIN itu sendiri. Dia mendatangi mereka dan menanyakan kira-kira seperti apa politik santun itu. Nah, untuk selebihnya mari kita simak filmnya dari awal hingga terakhir. Yang jelas di akhir film kita akan menarik satu kesimpulan, yakni politik yang santun itu adalah politik yang seperti ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. La tahzaninallahumma ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gal, gimana kabar? Baik. Nggak pernah dengar tidak tentang politik santun? Santun? Tahu politik santun? Gimana? Nggak tahu. Tidak. Tidak pernah dapat informasi kira-kira siapa dan Yang kita tahu ini cuman politik. Cuman untuk politik santun itu mungkin lebih ke yang baik-baik begitu. Mungkin politik santun itu seperti yang kalau yang kebanyakan orang kenal itu politik itu tidak bagus. Ada yang orang kenal politik itu orang yang korupsi apa, DP kebijakan berat sebelah. Lebih ke politik santun, ada kata santunnya di situ. Mungkin jadi saya katakan politik santun itu politik yang baik-baik. Seperti itu mungkin yang saya bisa. kalau misalnya ada orang korupsi tidak baik ya. Berarti itu bukan dinamakan politik santun. Kalau misalnya dia pengen dapat kekuasaan tapi dia masih banyak orang, maksudnya dia menjatuhkan orang lain, fitnah dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan politik santun. Kalau dari saya sih tidak. Kembali di kata santunnya, sangat tidak santun kalau jika berpolitik kita menjatuhkan orang lain untuk untuk buat kita itu lebih tinggi dari orang lain, menjatuhkan orang itu tidak baik. Begitu ya. Berarti kita dapat pengalaman berpoli dari situ. Soalnya kita ini dia kasih tugas di Pak dosen itu tugas kelompok sama dia. Ditanya tentang itu politik santun itu politik yang seperti apa, makanya kita juga bingung, makanya kita kesana kamari Pak bikin survei begitu dan cuman alhamdulillah sudah bantu dengan HP. Mungkin cuma saya ambil dari kata santunnya tadi. Untuk lebih detail kurang tahu juga. Soalnya kita ini agak pokoknya dari dulu lah kita berpikir yang begini. Oke. Bisa lah. Oke. Politik santun itu kan kita tidak pernah dengar. Ini isu yang kita dengar dulu, makanya tidak tahu. Politik santun itu merupakan politik. Tunggu dulu kaidahnya dulu. Kalau dia politik santun ini adalah gerakan itu politik yang tidak mencederai demokrasi, artinya politik ini berjalan sesuai dengan regulasi, begitu. Sama halnya kalau dengan pemilihan kepala daerah, ada hal-hal dan ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Sama halnya dengan politik pelapa, kamu kasih satu orang, lalu kemudian kamu buang lagi DP nama. Ketika ada nama itu berbanding, sama dengan keluar KP nama, dua nama, K dengan Ngana. Isu pertama yang berkembang itu ngana nama yang DP rating di atas. Setelah di fase kedua, itu urutan suara itu mulai sama. Sehingga kamu yang dikasih jatuh, dikasih naikkan. Begitu. Tapi kalau dia politik santun itu politik yang tetap
harus mengikuti DP alur. Artinya harus berpatokan pada citra demokrasi, tidak boleh menciderai demokrasi. Kebanyakan orang itu berpolitik hari ini tidak lagi sesuai dengan itu masyarakat. DP jalannya hari ini yang orang ambil alternatif itu rata-rata cuman menjelekkan orang lain. Biasanya Menjatuhkan dan orang lain. Paling banyak. Makanya itu tidak masuk di ini politik santun ya. Kebanyakan itu sekarang memang begitu. Yang terang tidak bisa pungkiri, itu strategi paling ampuh juga untuk bisa membunuh lawan. Berarti selain politik santun itu strategi yang paling ampuh untuk membunuh lawan itu jalan-jalan yang kiri itu. Ya, politik bola bambu itu DP nama, politik bola bambu. Satu orang kamu udah kasih naik, kalau lihat nama siapa suara yang paling tinggi, nah itu turun dia. Pokoknya isu gitu. Lempar isu satu orang yang kasih naik orang lain. Cuman biasanya itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Kurang sekali orang untuk membatanya. Kalau begitu makasih banyak nih Kak. Perkenalkan nama dari Kak dulu. No, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang politik santun itu sendiri? Ya, jadi politik santun itu yang apa saya maknai itu politik yang dalam artian positif ya, dia politik yang baik, dimana politik itu tersendiri tidak ada keterpihakan kepada pihak-pihak tertentu misalkan. Yang kedua itu politik yang adil tentunya, dan dia itu tidak mencederai nilai-nilai politik itu sendiri. Berarti menurut pendapat dari saudara Trisno itu bahwa politik yang tidak mencederai nilai-nilai politik itu sendiri, yang di kalangan masyarakat mungkin lebih banyak condong ke arah-arah kiri lah. Ya, Seperti itu. Makanya adanya politik santun itu untuk memperbaiki nilai-nilai politik yang sudah rusak dengan Ya. hal-hal buruk itu sendiri. iya. Oke. Tanya apa Kak? Thank you. Cuman mau minta pendapat Lingoni tentang politik santun. Ya, Politik santun itu bagaimana kira-kira? kalau menurut saya sih politik santun itu politik yang mengarah ke arah-arah yang baik. Mungkin seperti itu sih. Kalau teman-teman lain, mungkin dari saya cuma itu Kak. Mungkin ada perspektif lain dari saudara Saudara Fikri, gimana? menambahkan kira-kira politik santun itu bagaimana? Ayo. Dan kalau menurut saya politik satu itu tidak beda-beda jauh sih dari tanggapan saya dari sama mereka. Politik yang baik. Yang sudah bikin video duluan, politik satu itu menurut saya lebih mengarah ke arah kebaikan saja. Wah. Jadi politik satu itu bisa kita lihat politik yang memiliki sisi baiknya. Sekian tanggapan dari saya. Kalau menurut Tika bagaimana? Menurut saya politik santun itu adalah mengajak kebaikan dan menjauhi apa yang dilarang sesudah dilantik gitu, Oh, dan tidak mengajarkan Janji ya? korupsi gitu. berarti tidak bisa. Janjinya harus ditepati gitu. Oh, berarti kita tidak bisa menjanjikan sesuatu begitu. Oh, iya. Berarti itu melanggar etika-etika politik. Iya. Kasih Kak. Iya. Yo, kasih Kak Devrin. Gimana kabar, Dik? Alhamdulillah ya, sesuai mekanisme hidup baik. Iya, nah itu dapat tugas dari kampus Tugas itu dia ada bayi ini dia tanyakan tentang politik santun itu bagaimana. Oh, politik santun. Yo, kalau menurut Linga bagaimana itu politik santunnya? Kalau menurut saya sih politik kampus itu politik santun ya. Politik santun ya sebenarnya tergantung siapa yang memakai politik santun itu. Politik santun itu sebenarnya bagus untuk menarik
menarik entah itu pengikut, suara dan lain sebagainya. Cuman ada kalanya politik santun ini terlalu berlebihan begitu. Dalam artian terlalu berlebihan ini terlalu kelihatan gitu, kelihatan kalau punya mau. Itu sih kalau dari saya politik santun. Oh, berarti ya sih, maksudnya setidaknya ada gambaran-gambaran yang terlintas di pikiran ini. Iya. Oke, makasih ya. Ya. Jangan marah ini Oke, itulah beberapa pendapat dan argumentasi dari mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah mengenai apa itu politik santun. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pendapat dari Bapak Dr. Kamarudin Mustamil MPhil.I. Apa pertanyaannya? Itu Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang istilah politik santun? Kira-kira definisinya itu seperti apa? Karena isu tentang politik santun kan sudah terdengar di kalangan masyarakat. Tapi masih banyak juga masyarakat yang belum memahami tentang politik santun tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Dr. Kamarudin Mustamil MPhil.I, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Usuluddin IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Saya kira pertanyaannya itu adalah sungguh menarik ya. Pertama yang harus dipahami, politik itu apa. Nah, kemudian santun dalam perspektif, saya tentu melihat perspektif agama ya. Pertama, politik itu sebetulnya akar katanya itu dalam bahasa Arab disebut as-siyasah. Kalau kita membaca buku-buku literatur klasik, kita temukan ada buku as-siyasah atau Islam, politik dalam Islam. Ya, ini barangkali yang harus kita pahami. Jadi politik itu sebetulnya saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan politik itu kotor. Ya, politik itu sebetulnya merupakan sebuah strategi. Ya, yang kedua banyak pengertiannya ya. Politik itu biasa dikatakan sebuah kebijakan. Ya. Jadi orang salah pahami bahwa terkadang politik itu adalah busuk. Kita tidak bisa pisahkan politik dengan Al-Quran. Kalau kita jujur membaca Al-Quran, banyak sekali ya soal-soal isu tentang negara dalam Al-Quran. Ketika kita bicara tentang negara, maka kita tidak bisa lepas dari politik, karena itu menyangkut masalah figur dan kepemimpinan. Kemudian soal santun, kata santun, saya kira peradaban Islam itu 14 abad yang lalu ya, Nabi mengajarkan bagaimana cara berpolitik dengan bagus ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya, jadi Nabi mempraktekkan terutama dalam piagam Madinah itu ya, Nabi bertetangga orang yang berbeda agama ya, Nabi memperlakukan mereka sebagai manusia ya. Kemudian misalnya tentang santun itu kita melihat perspektif Al-Quran, saya kira banyak kosakata dalam Al-Quran, misalnya kaulan karimah ya. Kaulan karimah itu artinya ungkapan yang karimah yang mulia ya, ungkapan yang mulia, ungkapan yang tidak menyakiti orang. Bisa kita mencapai tujuan tetapi tanpa menyakiti orang lain, tanpa mencari-cari kesalahan orang lain ya, tanpa memfitnah orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain. Mari kita fastabiqul khairat ya. Itu yang berikut. Kemudian ada istilah kaulan layyina, ungkapan-ungkapan yang lembut ya. Kaulan ma'rufa, ungkapan-ungkapan yang ma'ruf, yang baik menurut ada istiadat masing-masing ya. Kaulan syadida, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran
yang menyangkut masalah bagaimana kita bisa berpolitik secara santun. Oleh karena itu saya berharapkan para politisi bagaimana mengungkapkan sesuatu, mengeluarkan pendapat tanpa menyakiti orang lain. Ya, budaya kita sebagai bangsa Indonesia itu harus kita budayakan saling hormat menghormati. Ya, saya kira itu jelas dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi 3 dimensi kita tidak bisa pisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Nah, inilah yang perlu kita jaga sebagai warga masyarakat ya Indonesia, bagaimana kita membangun peradaban yang lebih bagus ke depan dan mengedepankan namanya politik santun. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di film pendek ini kita dapat melihat berbagai macam perspektif mahasiswa YIN Sultan Hamid Gorontalo, lebih tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu, tentang bagaimana mereka memahami politik santun itu sendiri. Yang jelas kalau saya sendiri sebagai mahasiswa pemikiran politik Islam, politik santun itu sejalan dengan apa yang Pak Dr. Kamarudin katakan, yakni itu politik yang tidak bertentangan dengan aturan negara, politik yang tidak menyakiti hati orang lain ketika kita melakukan praktek politik, ketika mencapai satu kekuasaan. Ketika kita berbicara tentang politik, maka kita akan berbicara tentang kekuasaan. Dan ketika kita ingin mendapatkan satu kekuasaan, itu kita harus melakukan cara-cara yang baik dengan budaya kita yang sopan dan lain sebagainya. Karena di luar sana, di mata kalangan masyarakat awam, politik itu sangat tercemar namanya. Padahal politik yang kita idam-idamkan itu, politik yang kita bicarakan di kalangan akademis itu tidak seperti itu. Tapi adalah politik yang ideal, penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, dan inilah yang menjadi pegangan kita nanti ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Kita harus tetap berpatokan, dan kalau boleh politik santun itu kita jadikan sebagai budaya agar kedepannya warga masyarakat Indonesia, agar kedepannya mahasiswa-mahasiswa, pemimpin-pemimpin selanjutnya itu bisa melahirkan karakter-karakter yang benar-benar naik tanpa menyakiti hati orang lain, yang benar-benar menjadi seorang pemimpin tanpa meninggalkan luka kepada orang lain, seperti itu. Nah, sampai di situ dulu. Salam manis dari saya, Fauzi Bone. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan masyarakat lokal maupun masyarakat akademis. Semoga video ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Harapan saya politik santun itu dapat menjadi budaya di Gorontalo tentunya dan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.